Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali kita dipertemukan dalam program Bincang Psikologi bersama saya Carla Ratna dari TV 10. Nah, sahabat TV 10, program Bincang Psikologi ini seperti biasa akan memberikan edukasi dan juga solusi dari sudut pandang psikologi bersama psikolog kita. Nah, kali ini telah hadir bersama kami, kebetulan kita ini bertempat di Paragon Hotel and Residence. Kita berada di lobinya Hotel Paragon Solo ini, Kak. Saya perkenalkan dulu psikolog kita yang sudah beberapa kali ini ngobrol bareng kita di Bincang Psikologi. Ada Bunda Tarika, Magister Psikologi Psikolog. Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sahabat TV 10, karena ini kita sesama bunda-bunda, jadinya kayaknya tuh lebih cocok kalau kita ngobrolin tentang parenting atau pola asuh ya Bun. Nah, kayaknya memang banyak sekali tentang anak-anak ini yang harus dibahas, sekaligus juga kita mengedukasi orang tua yang ada di rumah, pemirsa TV 10 untuk memberikan solusi tentang masalah yang dihadapi sesama orang tua. Oke, betul sekali. Kalau misalnya di zaman seperti ini tuh problematika yang paling sering dihadapi orang tua sepertinya sama ya, sama dengan saya dan juga orang tua yang lain, yaitu anak dan juga gadget. Oh iya. Bener nggak? Iya, betul sekali. Betul ya, banyak sekali mungkin yang mengeluhkan juga tentang anak-anak ini kok apa ya, nggak bisa lepas dari gadget gitu. Kadang hari libur dimanfaatkan seharian untuk gadget. Iya, betul sekali. Mungkin dari Kak Nana dan pemirsa TV 10 kan ini ya kayak yang akhir-akhir ini kita kan secara tidak langsung kan mengikuti perkembangan zaman nih. Mungkin zaman semakin canggih, otomatis kita juga harus mengikuti. Nah, juga peran gadget itu sebenarnya dari awal kan memang sebagai alat komunikasi aja. Tapi semakin kesini kan seperti kita ketahui perkembangannya dengan dilengkapi fitur-fitur yang luar biasa. Nah, kita pengen tahu dulu nih dari sudut pandang seorang psikolog, sebenarnya gadget itu gimana sih? Oke, baik pemirsa TV 10 di rumah dan Kak Nana ya. Kita sebelum kita membahas nih tentang gadget, kita harus tahu nih apa itu gadget sendiri. Apa itu gadget? Iya, gadget sendiri itu adalah peranti elektronik yang memiliki berbagai fungsi. Ya, di dalam gadget itu contoh ada beberapa macam nih, seperti yang kita tahu seperti smartphone, handphone, kemudian ada lagi iPad, kemudian tablet atau laptop, seperti itu Kak Nana. Iya, itu macam-macam gadget ya. Iya, betul. Nah, kalau dari sudut pandang psikolog ini, gadget itu kayak gimana sih Kak sebenarnya? Kan pasti ada manfaat positifnya dan juga negatifnya. Kita bahas dulu manfaatnya kayaknya. Oke, baik. Ada manfaat, pasti kan semuanya ada manfaat, ada sisi baiknya dan sisi ini negatifnya ya. Kita melihat dulu dari sisi negatifnya. Oh, kita lihat negatifnya dulu. Positifnya Positifnya dulu, oke, boleh. Positif dulu. Yang baik-baiknya dulu ya Kak ya. Yang baik-baiknya dulu deh di awal ya, biar nggak terlalu tegang banget yang di rumah. Aduh, belum nih sudah dikasih yang negatif. Kita kasih yang positif dulu. Apa sih sebenarnya bisa kita dapatkan atau manfaatnya apa sih sebenarnya gadget ini untuk anak-anak? Silahkan. Sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk orang dewasa semua juga. Orang dewasa, remaja ataupun semuanya ya Kak Nana dan pemirsa di rumah. Yang pertama, sisi baiknya adalah di dalam gadget itu kan ada berbagai fitur ya yang bisa digunakan. Sebenarnya mendukung juga nih untuk kayak sekolah. Kayak di situ kan ada di Play Store ada berbagai macam cara belajar, materi pembelajaran. Kemudian bisa juga nih kita ekspor di internet. Itu kan bisa di situ ada berbagai materi yang bisa digunakan untuk belajar. Itu kemudian kalau di anak usia dini cara di situ juga ada aplikasi untuk seperti membaca, menulis, game tapi sebenarnya dia belajar membaca. Kemudian game untuk melatih untuk menulis atau membaca seperti itu. Jadi sebenarnya untuk anak usia dini pun sudah bisa dikenalkan dengan gadget. Tapi dari sisi positifnya, yaitu dari pembelajaran yang diambil seperti mungkin di situ ada cara membaca, cara menulis, atau mungkin kalau masih
balita itu paling senang dengan mewarnai atau mungkin bahkan menggambar gitu ya. Bisa itu juga sisi positifnya. Positifnya juga ada kan di situ. Kita masuk aplikasi YouTube nih, kita ada berbagai macam kartun yang mengedukasi. Juga itu bisa tuh di-download itu. Tapi yang penting ketika anak usia dini adalah ada batasannya. Ada batasannya dan tetap didampingi ya. Betul, dan pasti harus didampingi. Pun yang anak sekolah dasar pun kita harus mendampingi ya. Jadi tetap harus pendampingan. Padahal selama ini kita melihat, mungkin saya juga termasuk sebagian orang yang seperti itu. Bahwasanya karena saya bekerja gitu ya. Jadi kadang-kadang anak itu ya sudahlah daripada rewel, dikasih gadget saja. Betul. Bener nggak? Jadi untuk hiburan untuk anak-anak, daripada juga mau nemenin bermain, kita juga nggak ada waktu, udahlah kasih gadget aja. Apakah juga ada kasus yang sama yang seperti itu juga? Kalau istilahnya menggunakan gadget untuk membuat kita lebih anak itu diam dan tenang, tapi tanpa pengawasan, ya itu seperti istilahnya kayak bumerang ya bagi kita ya. Jadi kayak di semama nih, kita membiarkan anak nih, terus tapi kita sibuk tanpa ada interaksi tahu dengan apa yang anak, diakses ya. Apa yang tidak tahu apa yang diakses satu. Kemudian ketika menggunakan gadget itu kan hanya satu arah ya. Nah jadi satu arah. Semama yang untuk anak usia dini nih, kita ketika menggunakan gadget hanya dia berinteraksi dengan gadgetnya tersebut. Padahal ketika anak usia dini adalah kita harus menstimulasinya. Untuk Jadi juga bisa komunikasi. Kita juga harus mendampinginya. Kita bisa menstimulasinya. Contohnya gimana? Ajaklah dia, kita semama nih mau belajar huruf, carilah aplikasi untuk belajar huruf. Itu kita bisa nih ajak anak, kita download dulu. Itu kemudian kita itu huruf apa ya, atau belajar gambar, tentang tahu gambar-gambar itu gambar apa ya. Di situ kan ada interaksi dua arah. Tapi ketika kita membiarkan, otomatis anak itu hanya terfokus seperti di gadgetnya saja. Jadi dia pasif ya. Dia jadi pasif. Dan takutnya kita harus mencegah ketika itu dibiarkan dan terlalu berlebihan, pasti ada sisi yang tidak baiknya nih. Sisi negatifnya. Ada sisi negatifnya. Negatifnya adalah anak hanya menirukan, tapi dia tidak tahu apa nih semamanya dia melihat kartun bahasa Inggris, tapi kan dia hanya menirukan, istilahnya berbicara, tapi ditanya ini apa? Pemahamannya tidak ada. Jadi bahasanya ini hanya menirukan saja, tapi di situ tidak ada interaksi. Dampaknya itu ya, kalau nggak ada interaksi dalam penggunaan gadget, apalagi tidak ada pengawasan dan pendampingan dari orang tua. Itu adalah salah satu dampak buruknya. Tapi yang jelas memang ada manfaat yang bisa kita ambil, namanya juga perkembangan teknologi. Memang itu bisa dimanfaatkan oleh orang tua ataupun semua usia. Sepertinya memang butuh ya, karena dengan gadget itu serasa dunia itu dalam genggaman ya. Betul. Tapi pasti diimbangi dengan dampak negatif. Betul. Tapi kita membahas lagi ya, masih ada positifnya yang banyak nih. Ketika alat komunikasi juga bisa digunakan tuh. Gadget untuk alat komunikasi. Yang jauh terasa dekat. Yang jauh terasa dekat itu ya. Kemudian ada juga anak menjadikan di situ ada tuh, semama kita masuk YouTube, anak bisa bergerak. Kita ajak nih untuk bergerak. Istilahnya ada senam di situ. Nah itu juga bisa nih. Jadi kita ikut senam, olahraga. Jangankan anak itu kita aja olahraga, tinggal cari mau yang mengolah apa gitu, ada semua tersedia. Betul. Kemudian anak daya kreativitas anak juga kan bisa meningkat di situ ya. Kita bisa mencari kayak kita cari YouTube aja kan, keterampilan apa sih? Mau bikin apa aja. Kita coba lihat tutorialnya. Semua tersedia di YouTube. Situ kan. Jadi mungkin kita memfasilitasi anak, dia kok ini anaknya senang keterampilan ya. Nah kita lihatkan YouTube, itu di situ ada tutorial caranya. Nah dari situ kita bisa nih melatih nih keterampilan anak, kemudian menempel atau membuat kerajinan apa. Nah dari situ kan bisa kita manfaatkan. Nah itu jadinya ini ya, positifnya itu justru dari gadget itu kita sama-sama belajar dengan anak. Setelah itu nanti dipraktekkan gitu ya. Betul. Bukan hanya cuman dilihat aja. Betul. Terus masih ada lagi nggak dampak positifnya? Ada lagi. Kemudian setelah yang tadi alat komunikasi, kemudian daya imajinasi adalah jadi anak-anak kita ajak nih, kita kan mungkin mau mengenalkan salju, tapi kita kan tidak bisa langsung ke sana. Soalnya kan
Jadi kita dari di Indonesia juga belum ada. Ada di Puncak Jayawijaya tapi jauh gitu ya. Nah, dari situ juga dari alat komunikasi itu, kemudian dari gadget itu kita kan bisa tuh jadi memperkenalkan kepada anak. Oh, ini loh gambar salju seperti ini. Di situ ada pengetahuannya di situ. Negara mana saja yang ada saljunya itu bisa diperkenalkan ya. Iya, betul. Dan menambah juga wawasan anak, wawasan orang tua gitu. Ketika mungkin dampak positifnya juga ketika ada pertanyaan nih yang orang tua tidak bisa jawab atau kita perlu googling ya. Harus kita cari kan lewat internet kan bisa ya. Jadi kayak kita anak juga belajar, kita juga belajar. Karena itu. Menjadi orang tua itu adalah belajar sepanjang hidup. Iya, betul. Betul sekali Kak Nana. Itu dampak positifnya. Iya, betul. Oke, kalau berarti kan ada positif, ada negatif. Iya, dampak betul. Negatifnya Oke, kita akan bahas tapi setelah jeda. Biar penasaran ini untuk sahabat TV 10, jangan kemana-mana. Dampak negatif dari gadget lalu bagaimana untuk mengatasinya, simak hanya di Bincang Psikologi dari TV 10. Kami segera kembali. Sahabat TV 10, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi. Kali ini kita masih berada di lobi Paragon Hotel and Residence, Kak. Tempatnya nyaman sekali memang. Lobinya aja sebegini nyamannya ya. Betul. Dan ngobrol kita tuh sebenarnya materinya itu atau tema kita itu sedikit lebih berat ya, karena memang ini dihadapi oleh banyak orang tua. Tapi terasa begitu santai dan ngalir kalau ngobrolnya di sini. Karena tempatnya nyaman ya. Jadi yang ke Solo mungkin bisa mampir juga ke sini. Kalau misalnya ada meeting atau apa juga bisa di sini karena memang tempatnya nyaman sekali. Iya, betul Kak Nana. Baik, sahabat TV 10, kalau tadi kita ngomongin tentang anak dan gadget, tentang manfaatnya. Tapi ya segala sesuatu kan bukan hanya dari sisi positifnya saja ya Kak Bunda ya. Pasti ada sisi negatifnya. Nah, apa sih sisi negatif dari gadget ini? Oke, baik, sisi negatifnya adalah ketika kan tadi saya jelaskan ya, ketika kita ini orang tua nih meninggalkan anak dengan gadgetnya secara terus-menerus tanpa tahu batasannya, otomatis secara interaksi sosialnya dia akan terganggu nih. Terganggunya kenapa? Dia jadi lebih suka menyendiri. Iya juga sih. Iya, jadi lebih asik main sendiri dengan gadgetnya. Iya, betul. Jadi kepedulian terhadap lingkungan sosialnya pun kecil ya. Contohnya tuh keluarga pada ke rumah semua. Itu anak malah lebih senang mengurung sendiri di kamar dengan sibuk dengan gadgetnya. Bener ini. Iya, betul. Dan mungkin kalau ketika kita ada lagi kumpul keluarga nih ya, mungkin Kak Nana dan pemirsa di rumah pernah nggak sih yang biasanya dulu kita ngobrol-ngobrol, nah sekarang jadi sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi dekat tapi serasa jauh. Iya, betul. Tadi yang mendekatkan yang jauh, tapi sekarang ini malah justru dampak padahal tujuan awalnya ada teknologi ini adalah untuk mendekatkan yang jauh. Iya, betul. Tapi semakin kesini malah justru yang dekat terasa jauh. Iya, betul sekali. Nah, itu secara mungkin dari interaksi sosial ya, jadi jadi kurang peduli dengan sekitarnya, kemudian jadi terlalu fokus dengan gadgetnya. Nah, itu mungkin dari dampak negatifnya. Kemudian dari sisi kesehatan juga, ketika coba sih Kak Nana, ketika terlalu lama nih bermain gadget secara terus menerus nih, nah kadang itu ngerasain nyeri di leher, kepala, mata. Iya, betul, matanya juga kan. Nah, itu dari sisi kesehatan jadi tidak sehat itu mungkin kesehatan mata ya, jadi sering nyeri gitu ya, jadi kayak badan itu rasanya kayak lelah. Nah, itu mungkin dari sisi dampak negatif gadget itu dari situ ya. Kemudian ada lagi nih dari sisi kognitifnya. Jadi karena kita ini ya, gadget itu kan
karena kita terlalu fokus dan mungkin kalau untuk bagi anak usia dini ya, itu dia terlalu, itu kan gambarnya itu bergerak ya, bergerak warna-warni, tajam, iya, bergerak dengan cepat dan menarik. Dan kalau itu dilihat terlalu lama, kemudian ketika anak itu, entah itu anak usia dini, kemudian anak sekolah dasar, dia adalah semua di dalam kelas, dan di dalam kelas itu kan menerangkan guru, diterangkan gurunya ya kan, suasananya itu kan tidak mungkin istilahnya monoton, tidak seberwarna ketika di depan gadget itu. Nah jadinya menjadi apa, kurang konsentrasi. Iya benar itu juga, karena terbiasa dengan sesuatu yang bergerak cepat, berwarna-warni gitu ya. Kalau itu terlalu berlebihan ya. Nah itu, tapi kalau ketika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, itu malah menjadi istilahnya apa ya, jadi baik untuk malah untuk meningkatkan jadi fasilitas belajar untuk anak seperti itu. Karena ditunjang dengan fitur-fitur itu tadi. Kemudian ini kalau ini apa yang harus dilakukan orang tua? Terhadap gadget ini? Iya, ada apa yang dilakukan orang tua ya? Mungkin dari Kak Nana dan pemirsa di rumah, yang perlu dilakukan orang tua adalah yang pertama ada tahu batasannya. Tahu batasannya? Iya, tahu batasan kapan sih penggunaan gadget? Apakah perlu sih gadget itu? Nah, tahu batasannya. Nah, ada batasan-batasan. Durasi juga dibatasi ya? Iya, betul. Jadi durasinya juga dibatasin. Saya contohkan ya, untuk anak 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, itu batasannya hanya 10 menit. Iya, Sahabat itu TV 10 hanya 10 menit ya untuk anak usia 3 sampai 5 tahun. Malah di bawah itu untuk usia 0 sampai 1 tahun, kira-kira perlu nggak sih kalau menurut Kak Nana itu dan pemirsa di rumah, perlu nggak untuk sepertinya belum perlu ya. Harusnya banyak berinteraksi dengan orang tua aja ya kalau usia-usia segitu, karena ini sebenarnya kan usia yang bagus untuk merangsang atau menstimulasi dia untuk bicara dan juga untuk apa namanya motorik kasarnya juga ya. Betul. Nah jadi kalau untuk usia di bawah 1 tahun, gadget itu memang belum diperlukan. Jadi belum diperlukan dan kayaknya jangan dikenalkan dulu. Kemudian untuk 5 sampai 7 tahun juga ada batasannya 20 menit seperti itu. 5 sampai 7 tahun hanya 20 menit ya, sahabat TV 10. Nah setelah itu ketika kita tahu nih batasannya, juga buat perjanjian dengan anak. Nah, antara orang tua dan anak kita harus perjanjian. Jadi didiskusikan dulu. Ini ya nanti diberitahu dulu di awal nih. Nah, nanti boleh main handphone nih, coba atau main game gitu ya. Tapi hanya diberi waktu. Tadi dilihat dulu usianya berapa. Nah, seumpama nih 3 sampai 5 tahun tadi. Itu dalam 1 hari ya, Bunda ya? Betul. Nah, itu istilahnya tadi 10 menit. Nah, kita beri waktu nih dia untuk 10 menit untuk melihat nih. Kalau anak usia dini lebih baik sih kalau saya adalah kita downloadkan saja, kemudian kita dampingi. Untuk anak yang istilahnya balita ya. Nah, kita dampingi, kemudian kita ajak tadi kalau ajak nih kayak senam bersama, kemudian kita belajar bersama. Nah, ada pendampingan di situ, itu lebih enak seperti itu. Itu malah justru menstimulasi nih, jadi dia mengenal huruf, motorik kasarnya, bernyanyi juga, kemudian motorik halusnya semua ada apa namanya, yuk kita tulis ini huruf A. Nah, di situ kan juga bisa seperti itu. Juga di sekolah dasar untuk anak-anak sekolah dasar dan lainnya, kayak ini ya, apa namanya, kita download materi-materi yang menarik, kemudian nanti kita dampingi nih belajarnya anak seperti itu. Jadi gitu ya, kalau apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap gadget. Nah, ini ada batasan-batasan tersendiri, terutama waktunya. Iya, betul. Kemudian pendampingan memang harus selalu ya. Iya, betul sekali. Karena memang semua bisa diakses lewat gadget ini. Betul. Ini yang harus berhati-hati. Mungkin juga tayangan-tayangan ini kan kalau di TV tuh ada kan di atas itu untuk usia berapa-berapa. Iya, masalahnya kalau di gadget, terutama internet itu kan nggak ada ya Bunda ya. Jadi kalau di gadget, kemudian internet, mungkin kalau di handphone
itu ada ya. Jadi kayak kita kontrol orang tua. Jadi orang tua istilahnya apa ya, men-setting lewat biasanya YouTube untuk ini batasannya apa yang boleh dilihat, ada yang apa yang tidak boleh dilihat, itu bisa kita kontrol nih dari handphone itu. Ya, jadi pentingnya juga nih pengawasan orang tua, karena kan kita tidak tahu ya, kalau kita tidak yang mengontrol, maka takutnya nanti ada hal yang tidak baik di situ. Benar. Nah, itu tadi cara istilahnya kan untuk balita mau memperkenalkan gadget ke anak gitu dari screen time-nya dari masing-masing umur tadi. Nah, bagaimana ini jika anak-anak itu ternyata sudah kecanduan? Oke, ketika anak itu sudah kecanduan, nah itu pasti ketika kita sudah kecanduan, kita harus tahu nih ya, tadi kembali lagi adalah kita harus jadi kita istilahnya kita juga yang mengurangi. Mungkin kecanduannya itu adalah karena tadi Mama yang Kak Nana sampaikan adalah ketika kita terlalu sibuk nih, akhirnya kita anak kita diberikan gadget agar dia asik sendiri, agar dia anak itu diam. Nah, akhirnya kita juga harus nih kita evaluasi diri dulu nih, evaluasi diri ya, perlu. Kadang-kadang anak meniru kita. Kenapa sih mama papa itu kok lihat gadget terus? Jadi mereka juga punya ini sendiri. Jadi kita yang pertama adalah orang tua pemirsa di rumah mengevaluasi dulu diri kita. Jangan-jangan ketika kita terlalu sibuk nih kita juga main gadget, anak pun juga seperti itu. Otomatis meniru kan? Iya, betul. Jadinya kita harus yang mengkalkulasi, kemudian udah nih kita harus berhenti dulu. Baik kitanya istilahnya menghentikan dulu, mengurangi juga dari diri kita. Kemudian kita ini nih jadi perlu nih kita mendampingi anak dan dan juga diskusikan kepada anak apa sih ya tadi seperti tadi adalah batasan waktunya, batasan lain-lainnya. Iya, kemudian ketika itu sudah kita kasih batasan waktu, kita juga harus mempersiapkan nih apa sih ketika dia tidak bermain gadget ini, kita harus mempersiapkan nih apa nih yang harus dilakukan, kesibukan apa sih nanti buat dia apa gitu ya, yang gitu mungkin bisa dialihkan dengan berbagai permainan lain. Kemudian karena percuma saja dialihkan, kan dia juga bengong mau ngapain. Betul, yang paling penting adalah itu ya, kita istilahnya memberikan fasilitas, istilahnya memberikan kesibukan lainnya gitu. Jadi kita juga harus kreatif. Iya, betul. Mungkin, baik Bunda, sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau disampaikan dulu terkait materi kita untuk sahabat TV 10 yang ada di rumah. Baik. Untuk Kak Nana dan pemirsa di rumah, gadget itu memiliki dua sisi. Ketika kita bermanfaat, ketika kita menebarkan untuk kebaikan, dan menjadi candu ketika kita mempergunakannya dengan tidak terkendali. Maka dampingilah anak dan kenalkan anak baiknya kecanggihan teknologi. Gitu. Baik, luar biasa sekali obrolan yang sebenarnya materinya berat tapi ternyata sangat ringan dan santai. Semoga saja bermanfaat untuk sahabat TV 10 yang ada di rumah yang juga merasakan hal yang sama. Terima kasih banyak Bunda Tarika untuk ilmunya. Sama-sama. Juga untuk sahabat TV 10. Demikian tadi obrolan kita di Bincang Psikologi untuk edisi kali ini. Kita berjumpa kembali insya Allah di lain kesempatan. Tetap bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Saya Karla Ratna dan Bunda Tarika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.